terkait apa sih yang dibanggakan Ridwan Kamil saat memimpin Jawa Barat. Ridwan Kamil mengatakan pernah menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di tahun 2023. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oke. Deddy Mulyadi di pidatonya menyampaikan, sebagai pemimpin, jangan terus-terusan membodohi rakyat. Bakal calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi merupakan seorang politisi yang dikenal di Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2024. Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan didampingi oleh Erwan Setiawan sebagai calon wakil gubernur. Peradaban orang Tasik itu seperti apa? Saya ini keliling Tasik, perasaan saya paling banyak. Sudah lebih dari 100 desa saya keliling Tasik. Saya ngerti. Apa yang diceritakan oleh orang Tasik? Selalu jalan, barutu, sumber air bersih, pagawean hese, dagang telaku. Artinya bahwa problem orang Tasik itu adalah problem sosial ekonomi. Kenapa? Sehebat apapun kita melakukan pendidikan moral bagi masyarakat, kalau terpaksa orang bisa melakukan apa saja. Terpaksa orang bisa nyopet, terpaksa orang bisa maling, terpaksa orang bisa menggadaikan harga dirinya, dengan terpaksa wanita bisa menjual dirinya dengan terpaksa. Dan ini terjadi dimanapun. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungannya terjadi, peredaran narkobanya tinggi, angka kriminalitasnya tinggi. Ini kan problem-problem sosial yang harus segera ditangani. Fungsinya adalah fungsi pemimpin. Pemimpin dimulainya dari mana? Melakukan perubahan dengan tata kelola yang baik, membuat membenahi anggaran. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf ya, pemimpin jangan terus-terusan membodohi rakyat. Bagaimana membodohi rakyat adalah rakyat tidak diberdayakan kecerdasannya, rakyat tidak diberdayakan ekonominya, mengambil jalan pintas untuk meraih kemenangan dengan bagi-bagi uang. Menang, cuman kan kitanya jadi tidak melakukan perubahan. Jadi bagi saya, kalau ada satu kabupaten orang bikin di situ pengobatan gratis, orang ngantri, bupatinya harus sedih. Kenapa? Kenapa masih orang ngantri perobatan gratis? Berarti puskesmas kurang berfungsi, rumah sakit kurang berfungsi, unit-unit layanan kurang berfungsi. Orang lebih menyukai pengobatan gratis dibanding datang ke puskesmas. Orang lebih menyukai datang ke pengobatan gratis dibanding datang ke rumah sakit. Artinya ini harus dievaluasi fungsi dan peran seluruh para pegawai di kesehatannya. Bukan bangga dengan pengobatan gratis kemudian banyak pesertanya. Itu kegagalan pembangunan. Apakah Nyandung akan dikembangkan oleh Kang Deddy? Akan. Bagaimana mengembangkan Nyandung Kang Deddy? Begini, mat tuh ayah miskin belah itu, umur 70 tahun kawin. Setuju tidak? 70 tahun kawin, setuju tuh? Matur belah itu tuh, nini siapa buka budak incu yatim 7 kawin kulurah. Disebut kawin bagaimana? Dia menjadi bagian dari pembinaan sosialnya, didampingi. Maka konsepnya dulu menyebut saya ketika bupati adalah ibu asuh. Bukan anak asuh, ibu asuh. Jadi kalau ada satu kampung di Kabupaten Tasik misalnya ada 100 rumah, ingin berubah ekonomi mah gampang. Bagi 100 pejabat dalam setahun harus berubah. Selesai. Udah di seminar ke Mal Angus. Begitu. Ini Jawa Barat, nanti dana CSR Bank Jabar berapa, industri berapa, clear Pak. Saya berani taruhan dalam waktu setahun semuanya berubah. Jangan nunggu 2027, 2026 Jawa Barat selesai. Ini konsep. Nah, untuk itu harus dibangun adalah spirit. Kita punya kebanggaan hari ini. Kita punya Presiden Pak Prabowo Subianto yang 3 kali pemilu berturut-turut
menuntut beliau menang di Jawa Barat, dan beliau ingin mengangkat harkat dan martabat orang Jawa Barat, termasuk ya memberikan supporting kepada saya untuk maju di gubernur, karena beliau meyakini bahwa saya bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai yang dia harapkan. Kenapa? Karena Pak Prabowo tahu saya pasti bekerja 24 jam. Kunaon menaik maduda pamajikan. Well, nah ini santai. Tapi nanti setelah tanggal pelantikan 20 Oktober, Bapak Ibu harus mau berbagi. Karena saat itu, begitu dilantik, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hanya milik Partai Gerindra. Hati-hati mengenai ini. Pak, harapan untuk anggota yang baru, Pak? Ya, semoga Sabar. menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. Bapak gimana? Ada tanggapan, Pak? Selalu kerjasama, selalu harus kerjasama. Siap. Bapak adalah sosok yang tepat untuk memimpin bangsa ini pada sekarang ini. Kami bangga dan berdoa semoga Bapak sukses dalam mengemban tugas jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhonya pada kita semua dan memberikan ridhonya untuk kesuksesan Bapak Prabowo Subianto untuk memimpin pemerintahan ke depan. Secara khusus Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Partai Persatuan Pembangunan, akan siap memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka untuk pembangunan di Indonesia ini. Saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya kita tidak bisa berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita.